Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Raja Ramadan dari kelas angkatan 2023B dengan NIM belakang 093. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan praktik pembelajaran menggunakan materi Huang Le Huopan dari referensi buku yang diberikan Bu Rohris. Dari bab pertama di halaman 3 sampai dengan halaman 11. Dan sudah saya ringkas memakai PPT yang saya buat, lalu saya ajarkan kepada murid-murid. Untuk selengkapnya sebagai berikut. Mohon disaksikan. Terima kasih. Oke kawan-kawan, kita hari ini belajar bab Wote Ifu Xiaole, yang artinya baju saya terlalu kecil. Itu hanya judul, tapi kita lebih garis besarnya kita belajar tentang baju gitu. Langsung saja kita next ke bagian slide berikutnya. Oke, ini kosakata dari materi yang saya ingin ajarkan. Oke, murid-murid kita, 我现度你老师后运动衣，同学们运动衣，运动好，味道味道味套背心背背心心衬衫衬衬衫衫牛仔裤。牛仔裤牛仔裤连衣裙连衣裙连好衣裙拖鞋拖鞋鞋凉鞋凉鞋运动鞋运动鞋，OK，皮鞋皮鞋皮鞋皮带皮带皮皮带带。皮带带 Oke. Jadi Lause akan mengartikan kosakata tersebut. Boleh di slide dulu, di slide awal. Oke, jadi Hyun Tong I itu pakaian olahraga gitu. Jadi semacam kayak pakaian renang, itu juga bisa disebut Hyun Tong I, itu juga bisa disebut seperti itu, pakaian olahraga. Terus yang kedua, Wei Tao. Jadi Wei Tao ini tuh jaket ya. Jaket yang seperti biasa kita pakai. Bisa jaket, bisa hoodie kalau di Indonesia. Oke, lanjut. Pei Xin. Oke, itu artinya kaos tanpa lengan. Atau bisa disebut juga kayak semacam rompi gitu. Jadi kayak misal kalau kita bisa lihat di sehari-hari mungkin kalau kita ke Indomaret gitu, ada tukang parkirnya, nah itu suka pakai Pei Xin. Nah, oke lanjut. San. Nah, itu kemeja. Jadi kayak kemeja itu seperti yang saya pakai ini, kemeja ya. San. Oke, lanjut. Niu Cai Ku. Itu artinya celana jeans gitu ya. Celana jeans yang biasa terbuat dari bahan yang agak kasar gitu. Itu bisa disebut Niu Cai Ku. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ini Lian Yikun. Jadi itu tuh seperti gaun gitu. Jadi gaun itu tuh kalau kita sering lihat tuh di acara pernikahan, di acara tunangan. Nah itu tuh kan pakai Lian Yikun, itu pakai gaun gitu. Nah lanjut, dicatat ya kawan-kawan. Lanjut Hao. ada Tuoxie. Tuoxie itu kayak sendal gitu. Sendal jepit. Jadi kita kemana-mana memakai tuoxie. Oke, selanjutnya itu adalah liang xie. Nah, liang xie ini tuh kayak seperti macam sendal tapi yang kayak hampir berbentuk sepatu gitu. Kayak simpelnya itu kayak sepatu homey pad gitu. Di atasnya itu kan kayak lebih longgar gitu, nggak ada penutupnya. Jadi kayak pakai slip on gitu loh, nggak pakai tali.
kayak sendal Eiger kalau di Indonesia itu. Kalian bisa cek di Google ya. Kemudian ada Yuntong Xie. Nah, itu tuh sepatu olahraga gitu. Jadi kayak sepatu olahraga, sepatu lari, sepatu futsal segala macam itu kan bisa disebut juga Yuntong Xie. Oke. Lalu ini ada tambahan lagi. Pi Xie. Jadi Xie itu sepatu kulit gitu. Jadi kalian pernah lihat mungkin ya sepatu yang bahan depannya itu agak-agak kasar itu mungkin bisa disebut Xie, sepatu kulit gitu ya. Oke, lanjut yang terakhir. Tai. Tai. Itu ikat pinggang. Bisa ikat pinggang kulit, ikat pinggang. Itu bisa disebut juga tai. Ini ada sebuah kalimat, Lause akan membacakan terlebih dahulu, habis itu Tong Siemen ya. Wosian tu, ini Lause Hou. 我卖了1000运动衣。我卖了一起一读。件运动衣。好。Oke, yang kedua. 今天很热，我穿了背心。今今天天很很热，热，我穿了背背心。心。 Wow. Jadi ini kalimat sederhana sebenarnya ya. Dari kita tadi belajar sudah Yintong Yi itu sebuah baju olahraga. Jadi di depannya ada sebuah kata kerja yang dimana itu bertujuan untuk membeli gitu ya. 我买了1000运动衣. Saya membeli sebuah baju olahraga gitu. Coba mungkin kalian bisa buat satu kalimat dari yang di atas ini yang sudah dipelajari tadi. Salah satu kalimat aja. Siapa yang mau duluan coba? Oke, boleh. 我买了2双运动鞋。非常好，非常好，非常好. Mungkin boleh Alia satu lagi. 我穿这件衬衫。 Nah, 非常好 Alia. Jadi bikin kalimat tersebut kita bisa mengotak-atik kalimat yang kita sudah tahu, tinggal kita meneruskan struktur yang sudah benar gitu. Nah, mungkin lebih lengkapnya akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, pertama di sini dengan struktur subjek, kata kerja, dan objek. Nah, ini ada contohnya nih. 我喜欢运动衣. Nah, itu artinya itu saya suka saya suka baju olahraga gitu. Jadi subjeknya ini adalah saya, kata kerjanya itu Sihuan, dan objeknya itu Yintongyi, baju olahraga. Yang tadi sudah dijelaskan di awal gitu. Jadi ini sangat mudah sekali ya, pakai Sihuan gitu. Jadi bebas memakai kosakata apa aja. Mungkin kamu tahu kosakata yang lain, mungkin kayak 我喜欢这西瓜 gitu. Saya suka makan semangka misalnya gitu. Gitu. Coba boleh mungkin membuat kalimat dengan struktur subjek, kata kerja Sihuan ini, dan objek. Nah, how? Yang keras suaranya ya. 我喜欢学习学习。我喜欢学习学习，很好. Ada lagi? Ya, lanjut boleh. 我喜欢穿牛仔裤。 Jadi cara penyebutan itu chai gitu. Ada udara hembusannya di mulut gitu. Chai. Beda sama tai. Nah itu kan beda kan. Itu C. Ini kan Z kan. Chai. Coba bisa diulangi lagi. Niu chai ku. 牛仔裤。 Chai. 菜。 Niu chai ku. 牛仔裤。 Oke, diulang lagi tadi kalimatnya. 我喜欢我喜欢穿牛仔裤。 我喜欢穿牛仔裤. 非常好 Alia, 非常好. Nah, subjek ini tuh bisa pakai wo, pakai ni, pakai ta gitu. Nimen, woman itu menjadikan subjek. Itu contoh-contohnya. Oke, nggak apa-apa. Kita next ke materi berikutnya. Xiaoming, Lause, Li Lause. Oke. Ichi tuh. 你好，李老师。你好，李老师，今天怎么样？
小明，我很好，谢谢你，怎么样？我有第提二，老问师，题，我的衣服旧了。啊，真的吗？你需要买新的衣服吗？是的，是的，我需要一要件一件新衣新衣服。好的，祝你好运，好运。Oke, jadi ini teksnya itu menceritakan kayak bagaimana kayak membahas tentang pakaian gitu antara antara Xiaoming dan Li Lause gitu. Jadi Xiaoming ini nanya ke Lause gitu. 我有条问题 Lause gitu. 我的衣服小了. Jadi si Xiaoming ini bilang baju saya ini kekecilan gitu. Masih bagus gak? Intinya begitu ya. Terus Lause tuh bilang, oh iya kah? Kalau gitu kamu mau beli baju baru. Dan Xiaoming ingin membeli baju gaun gitu. Itu dari ringkasan arti dari saya gitu. Nah, setelah saya artikan ini, mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan dari teks yang saya sudah buat ini dan saya buat pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut? Oke, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Xiaoming 今天怎么样? Siapa yang mau jawab? Sorry, salah. Yang pertama itu Xiaoming 的衣服为什么不合适? Ada yang mau jawab? Ayo 我老师， coba. How? Baik. 因为今天他的衣服小了。 Oke, Han Hao. Jawabannya benar apa enggak? Coba dibuka dari slide berikutnya. Apakah betul jawabannya? 因为他的衣服小了. How? 非常好, Arya. Mungkin balik lagi ke pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang kedua itu Xiaoming 今天怎么样? Nah, ini baru pertanyaan kedua. Tadi saya keliru, sorry. Oke, mungkin bisa ada yang mau jawab dari pertanyaan berikut. Gimana, Tong Siemen? Apakah ada yang mau jawab? Xiaoming 今天怎么样? Ayo, tadi kan udah saya sebutkan kan, kayak Xiaoming itu curhat ke Laosenya. Nah, itu karena apa? Coba ayo, dijawab pakai bahasa Mandarin, coba. 他有点问题，因为他的衣服小了。 Oke, coba kita lihat ke slide keduanya, apakah betul? Oke. 他有条问题，衣服太小了. Ya, betul. Tadi kan dia curhat ke Li Laose karena dia punya sedikit masalah pakaiannya dia terlalu kecil. Oke, mungkin bisa last pertanyaan tadi. Balik lagi. Xiaoming, 为什么说她的衣服小了? Oke, ada yang mau jawab? Pertanyaan terakhir. Ini masih berhubungan pertanyaannya. Saya terjemahkan sedikit lah. Jadi kayak seperti si Xiaoming ini kenapa mengatakan bahwa pakaian dia itu kecil gitu? Kenapa? Dia tuh bertanya-tanya gitu. Kenapa dia solusinya apa? Itu intinya gitu sih. Ada yang mau jawab gak? Terakhir, last question. 因为他的衣服小了，所以他需要买新的衣服。 Oke, 非常好. Jawaban sangat bagus. 真的 Mungkin 吗？ bisa dilihat di slide terakhir apakah jawabannya sesuai. Oke, belum ada di saya. Oh, oke, sudah. 因为他的衣服太小了，他需要买新的衣服. Oke, 非常好ya, 非常. Oke, jadi akhir dari ringkasan pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah belajar kosakata bab 1 yang dimana itu membahas tentang pakaian-pakaian.
Lalu mempresentasikan kosakata-kosakata tersebut menjadi satu kalimat yang kita tahu. Setelah itu kita membahas tata bahasa grammar, membuat kalimat dengan struktur subjek, kata kerja, sihuan, dan objek. Nah, untuk pada kesempatan hari ini kita belajar kata kerja sihuan terlebih dahulu karena banyak mempresentasikan kata kerja ini ke banyak kalimat gitu. Jadi kita tambahkan dulu sihuan dan objek. Objeknya itu berbagai macam gitu kan. Di sini objeknya itu intongyi, pakaian olahraga. Bisa juga seperti tadi sikwa, semangka gitu. Itu juga bisa sebagai objek gitu. Dan yang subjek ini bisa dari kita, wo, ni, ta, woman, tamen gitu. Itu subjek orangnya tuh disebutkan di awal gitu. Oke, lanjut. Jadi tadi kita belajar percakapan juga supaya biar nggak kaku juga ya dalam belajar bahasa Mandarin juga komponen penting dalam berbicara itu wajib soalnya. Dan setelah kita membaca teks, kita juga menjawab pertanyaan dari apa yang sudah diberikan pada teks tersebut. Oke, mungkin bisa dilanjut dari pertanyaannya. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan juga hari ini. Dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan dari teman-teman yang belajar pada hari ini. Nah, kira-kira seperti itulah materi kita pada hari ini. Jika ada salah ucapan atau perkataan, mohon dimaafkan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.